Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadisihi, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Para seluruh warga SMK 2 Wahid Hasyim Surabaya yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, izinkan saya Al-Fakir pada kesempatan ini untuk sharing ilmu yang berkaitan dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari ilmu yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Adapun yang akan kita bahas pada tema zakat fitri, yaitu yang pertama, dasar hukum zakat fitri. Kemudian yang kedua, syarat wajib zakat fitri. Kemudian yang ketiga, waktu pembayaran zakat fitri. Kemudian 4, jenis makanan atau barang untuk pembayaran zakat fitri. 5, takaran pembayaran zakat fitri. 6, tujuan zakat fitri. 7, pendistribusian zakat fitri. Kemudian yang terakhir, hikmah zakat fitri. Baik, kita masuk ke materinya. Zakat fitri. Dasar hukum zakat fitri dikemukakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui beberapa hadisnya, antara lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min ramadana so'an min tamrin au so'an min syairin alal abdi wal hurri wad dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin, rawahul Muslim. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadan sebanyak 1 sok kurma atau gandum atas setiap jiwa orang muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun wanita, kecil ataupun besar. Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis tersebut Rasulullah SAW menyatakan langsung bahwa zakat fitrah itu merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, merdeka atau hamba, besar atau kecil, bahkan kaya ataupun fakir. Mereka diwajibkan untuk membayar zakat fitri. Maka zakat fitri merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Kemudian yang kedua, syarat wajib zakat fitri. Syarat wajib zakat fitri. Ucapan Ibnu Umar dalam hadis tadi yang di atas, bagi setiap orang yang merdeka atau hamba, adalah mencakup orang kaya dan fakir yang tidak memiliki nisab, sebagaimana dijelaskan Abu Hurairah, yaitu orang kaya atau fakir. Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama. Mereka tidak mensyaratkan zakat fitrah kecuali Islam
dan adanya kelebihan dari makanannya dan makanan orang yang wajib nafkah atasnya pada hari dan malam hari raya dan kebutuhan pokoknya. Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa tidak wajib zakat fitrah melainkan kepada orang yang memiliki nisab. Mereka mengidentikan kewajiban membayar zakat fitrah dengan zakat harta. Ya, untuk ulama, bagi pendapat ulama Hanafiyah, zakat fitrah, membayar zakat fitrah identik dengan zakat harta. Yakni yang wajib membayar zakat fitrah itu adalah mereka yang mempunyai penghasilan atau simpanan harta mencapai minimal nisab. Nisabnya minimal 1 tahun. Mereka berargumentasi dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, la sodakota illa an zohrin ghinan wal yadul ulia khairun min yadil sufla wabda biman ta'ul. Yang artinya tidak ada kewajiban membayar sodako atau zakat kecuali bagi orang yang kaya, dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah dengan orang-orang yang ada di dalam tanggunganmu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian para ulama Hanafiyah menyimpulkan bahwa kriteria wajib zakat fitrah itu ada 3. 1. Beragama Islam. 2. Orang merdeka. 3. Memiliki kekayaan mencapai ukuran nisab wajib zakat. Ya, yang 1 beragama Islam, kedua yang wajib mengeluarkan zakat fitri yaitu orang merdeka. Jadi budak tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitri. Kemudian yang 3 memiliki kekayaan mencapai ukuran nisab wajib zakat. Jadi mempunyai kelebihan harta, ya, memiliki harta yang berlimpah. Ya, maka diwajibkan menurut ulama Hanafi diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Namun pendapat ini tidak sejalan dengan paradigma di atas, ya, sehingga jumhur ulama yakni Maliki, Syafi'iyah dan Hambaliyah mengkritik pendapat tersebut. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa kewajiban zakat fitrah itu dikenakan kepada segenap muslim, seluruh muslim, baik itu laki-laki dan perempuan, anak kecil atau orang dewasa yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarganya, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, insentif kepada pembantu rumah tangganya, maupun untuk keperluan pokok lainnya bagi mereka yang masih memiliki kelebihan dari seluruh kepentingan-kepentingan tersebut. Wajib membayar zakat fitrah untuk seluruh anggota keluarganya, siapa saja, yaitu suami, istri, dan anak. Kemudian bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu ketika sudah berkeluarga, yang mampu diwajibkan membayarkan zakat fitrah untuk anggota keluarga terdekat seperti kedua orang tuanya. Ya, apabila seorang anak, ya, sudah mampu untuk membayar zakat keluarganya dan memiliki kelebihan hartanya, sedangkan orang tuanya tidak mampu untuk mengeluarkan zakat, maka kewajiban anak tersebut membantu atau membayarkan zakat kedua orang tuanya. Kemudian selanjutnya, waktu pembayaran zakat fitrah. Jumhur ulama fikih termasuk para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa zakat fitrah itu diwajibkan saat telah terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan, ya, atau ketika sore hari atau sore terakhir suruk, ya, sore matahari terbenam di bulan terakhir pada bulan Ramadan, atau di awal malam Idul Fitri, atau pada malam awal di bulan atau malam hari raya Idul Fitri. Yakni bahwa zakat fitrah itu baru wajib untuk dibayar setelah datang malam Idul Fitri.
Jadi sebelum datangnya malam Idul Fitri belum diwajibkan untuk membayar zakat fitri. Namun mereka juga membenarkan pembayaran yang lebih awal dari itu. Bahkan Imam Syafi'i membenarkan pembayaran zakat fitrah sejak awal Ramadan, karena menurutnya ilah wajib zakat fitrah itu adalah puasa Ramadan dan hari Lebaran. Jadi awal Ramadan ini sudah bisa untuk membayar zakat fitrah. Sementara Malikiyah dan Hambali membatasi sekitar 2 atau 1 hari menjelang Idul Fitri, ya 2 hari sebelum Idul Fitri atau 1 hari sebelum Idul Fitri. Karena kalau diberikan sejak awal Ramadan atau tanggal 1 Ramadan, pemberian zakat tersebut tidak akan mendukung terhadap keperluan mereka di hari raya. Ditakutkan makanan atau uang yang diberikan di awal bulan Ramadan tidak sampai ketika hari raya Idul Fitri. Oleh sebab itu, sebaiknya zakat fitrah diberikan menjelang Idul Fitri agar beras atau uang yang mereka terima dapat dimanfaatkan untuk keperluan hari raya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min sa'irin ala abdil wal khurri wad dzakari wal unsa was shaghir wal kabir minal muslimin wa amar biha an tu'adda qabla al khurujin nas ila sholat, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok syair atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar atau kecil dari golongan orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat. Yang dimaksud sholat ini yaitu sholat Idul Fitri, muttafaqun alaih. Dalam redaksi lain, Rasulullah SAW telah menjelaskan hikmah zakat fitrah sebagaimana tersebut di dalam hadis An Ibni Abbas qala farada Rasulullah SAW zakatal fitri tuhratan lis-shaim min lughwi farafasi wa tu'matan lil masakin. Man adaha qabla sholat faya zakatun maqbulatun wa man adaha ba'da sholat faya shadaqatun min shadaqatin. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri maksudnya, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya, ya, membayar zakat fitri setelah sholat Id, maka itu adalah 1 sodako dari sodako-sodako yang lainnya. Penunaian zakat fitri sebelum sholat Id juga sesuai dengan tujuan zakat fitrah, agar memberi kecukupan bagi fakir miskin di hari raya Idul Fitri. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ughnuhum anit tawafi fi hadzal yaum, rawahu Darul Qutni. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lepaskanlah mereka dari usaha mencari kehidupan pada hari ini. Maksudnya pada hari ini yaitu pada hari raya Idul Fitri. Hadis riwayat Darul Qutni. Menurut jumhur ulama bahwa mengakhirkan zakat fitri adalah makruh, karena maksud utama zakat fitri adalah mencukupkan mereka dari meminta-minta di hari raya Idul Fitri. Ibnu Hazim berpendapat mengakhirkan sampai habis waktu sholat Idul Fitri adalah haram.
Kemudian Imam Syaukani cenderung bahwa mengeluarkan zakat fitri sebelum sholat Idul Fitri adalah wajib berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, man addaha qabla sholat faya zakatun makbulatun wa man addaha ba'da sholat faya sodakotun min sodakotin. Artinya, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah tersebut sebelum sholat id, maka itu zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah sholat id, maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah-sedekah. Jadi ada beberapa ulama yang mengharamkan membayar zakat fitri setelah sholat Idul Fitri, ya. Imam Syaukani cenderung bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum sholat Idul Fitri adalah wajib, ya. Jadi ada yang mewajibkan, ya, sebelum melakukan atau melaksanakan sholat Idul Fitri adalah kewajiban setiap muslim untuk membayar zakat, atau batas terakhir setiap orang muslim untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian selanjutnya, jenis makanan atau barang untuk pembayaran zakat fitrah. Jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fitrah berbentuk makanan pokok, misalnya gandum, kurma, kismis, keju, susu, anggur, beras, jagung, dan lain sebagainya, ya, makanan pokok. Kemudian menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah yang dibayarkan berbentuk makanan pokok yang disebut dalam riwayat hadis mansukh, misalnya gandum, kurma, kismis, keju, anggur, boleh dikonversi dalam bentuk uang, ya. Anggur, gandum, keju, kismis boleh dikonversikan atau digantikan dalam bentuk uang yang nilainya sama dengan harga bahan makanan pokok yang disebut dalam hadis tersebut. Tapi ini berbeda dengan mazhab lain. Misalnya mazhab Asy-Syafi'i yang memberikan kelonggaran dalam membayar zakat fitrah selain berbentuk makanan pokok yang disebutkan dalam riwayat hadis mansukh, misalnya gandum, kurma, kismis, keju, dan anggur. Zakat fitrah boleh dibayarkan dengan makanan pokok qat'u al-balad, ya, yang biasa menjadi makanan utama dan dikonsumsi di negerinya. Jadi tidak harus memaksa untuk zakat fitri makanan berbentuk gandum, kurma, kismis, keju, dan anggur, ya. Zakat fitri boleh dibayar dengan makanan pokok atau qut al-balad yang biasa menjadi makanan utama dan dikonsumsi di negerinya. Misalnya, ya, beras, ya, jagung, sagu, kentang, dan lain-lain, yang mana makanan utama atau makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh suatu negeri itu apa. Misalnya di Indonesia beras, maka boleh diganti makanan-makanan atau yang diriwayatkan dalam hadis mansukh tadi, gandum, kurma, kismis, keju, dan anggur bisa diganti dengan beras dengan menggunakan metode al-qiyas atau analogi. Hanya saja mazhab jumhur kecuali mazhab Hanafi termasuk di dalamnya Syafi'i tidak membolehkan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang, ya. Jadi menurut jumhur ulama kecuali mazhab Hanafi, ya, tidak membolehkan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk qimah atau uang. Kemudian selanjutnya, takaran pembayaran zakat fitrah. Takaran pembayaran zakat fitrah dalam teks hadis. Takaran untuk pembayaran zakat fitrah dinyatakan dengan ukuran satuan disebut dengan sok, ya. Takaran atau ukuran satuan disebut sok. Seperti dalam hadis sebagaimana berikut,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri ala kulli hurrin wa abdin dzakari aw unsa saghirin aw kabirin fakirin aw ghaniyin sa'un min tamrin aw nisfu sa'in min qamhin. Rawahu Ahmad, Bukhari wan Nasa'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitri kepada semua, dalam artian semua manusia yang beragama Islam, baik orang merdeka maupun sahaya, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, fakir atau kaya, mengeluarkannya sebanyak 1 sok dari kurma atau setengah sok dari gandum. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Imam Nasai. Sok merupakan jenis takaran untuk membayar zakat fitrah. Ya. Sok jenis takaran, jadi takaran untuk membayar zakat fitrah yaitu hitungannya sok. Menurut mazhab Hanafi, sebagaimana dikatakan Syekh Ali Jum'ah, 1 sok untuk zakat fitrah ukurannya 3,3 kilo. Jadi menurut Syekh Ali Jum'ah, 1 sok merupakan 1 sok zakat fitrah sebanyak 3,3 kilo. Kemudian menurut Abu Bakar Syatta dalam kitabnya I'anatut Thalibin, 1 sok merupakan 3,8 kilo. Bahkan sebagian ulama mazhab Hanafi menetapkan ukuran 1 sok yaitu 4,288 kilo atau 4 kilo 2 ons 88 gram. Adapun menurut keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Bazasnas RI nomor 7 tahun 2023 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2023 menetapkan nilai zakat fitrah untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tahun 2023 senilai 2,5 kilo atau 3,5 liter beras atau makanan pokok per jiwa atau setara dengan uang sebesar Rp45.000 per jiwa. Nah, jadi untuk takaran sok ini banyak sekali perbedaannya. Yang pertama tadi itu menurut Syekh Ali Al-Jum'ah 1 sok itu 3,3 kilo. Kemudian Abu Bakar Syatta 1 soknya itu 3,8 kilo. Kemudian sebagian ulama mazhab Hanafi 1 soknya itu 4,2 ons 88 gram. Adapun keputusan Badan Amil ya yang kita pakai yaitu Amil Zakat Nasional Bazasnas RI nomor 7 tahun 2023, 1 sok yaitu 2,5 kilo atau 3, liter beras atau makanan pokok per jiwa. Ya, kalau kita konversikan ke dalam uang sebesar Rp45.000. Kemudian selanjutnya tujuan zakat fitrah. Tujuan dari zakat fitrah ini ada 2. Yang pertama, untuk membersihkan bagi orang yang berpuasa. Membersihkan dari apa? Dari dosa-dosa seperti rafas. Apa itu rafas? Rafas itu perkataan atau perbuatan sia-sia selama dia menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, untuk memberi makan bagi fakir miskin. Ya. Yang kedua, untuk memberi makan bagi fakir dan miskin. Menurut pendapat yang kuat, zakat fitrah dikhususkan bagi fakir miskin. Dr. Yusuf Qaradawi dalam hukum zakat halaman 964 paling tidak ya yang diberikan kepada fakir miskin itulah yang prioritas.
Karena tujuan zakat fitrah tadi sebagai pembersih orang yang puasa dan makanan bagi fakir miskin, agar mereka berkecukupan pada hari raya Idul Fitri. Ughnuhum anit tawaf fi hadhil yaum. Cukupkanlah mereka dari meminta-minta pada hari raya ini. Kemudian selanjutnya pendistribusian zakat fitrah. Pendistribusian zakat fitrah dikemukakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain dalam hadis An Ibni Abbas qala farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lugwi wa rafasin wa tu'matan lil masakin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa minal lagwin warrofasin, dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor. Watu matan lil masakin, serta untuk memberi makanan bagi orang-orang miskin. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas di atas, zakat fitrah harus didistribusikan hanya untuk fakir miskin, yakni untuk mendukung mereka dalam merayakan hari Idul Fitri, agar dapat bergembira sebagaimana umat Islam lainnya, sehingga orang fakir miskin itu bisa merasakan bergembira, ya tidak hanya sebagian umat Islam saja, tapi seluruhnya, baik itu yang kaya atau yang miskin, bisa merasakan bergembira di dalam momen Idul Fitri. Sehingga di samping mendukung kepentingan konsumsi mereka, zakat fitri juga diharapkan dapat mendukung keperluan-keperluan mereka selain kebutuhan makanan, seperti keperluan untuk membeli pakaian baru dan lain sebagainya. Akan tetapi, jumhur ulama, ya mayoritas ulama melihat bahwa zakat fitrah adalah termasuk dari zakat. Jadi zakat fitrah ini termasuk dari zakat. Oleh sebab itu, sistem pendistribusinya, penyalurannya dapat dilakukan dengan mengikuti sistem distribusi zakat harta pada umumnya, yakni bisa dibagikan pada 8 asnaf atau golongan yang terdiri dari fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, budak yang akan memerdekakan dirinya, gharim, ibnu sabil, dan sabilillah, sesuai yang dikemukakan dalam surat At-Taubah ayat 60. Kemudian Ibnu Qayyim berpendapat bahwa pengkhususan zakat fitrah bagi fakir miskin saja, tu'matun lil masakin, merupakan hadiah dari Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah membagikan zakat fitrah sedikit-sedikit kepada golongan yang 8. Demikian juga pendapat mazhab Maliki, zakat fitrah hanya untuk golongan fakir miskin. Dalam hal ini jelas ada 3 pendapat, ya, ada 3 pendapat, yaitu 1, pendapat yang mewajibkan dibagikan kepada 8 asnaf dengan rata. Jadi zakat fitrah itu dibagikan ke 8 asnaf dengan rata. Ini menurut pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'i. Kemudian yang kedua, pendapat yang memperkenankan pembagian kepada 8 asnaf dan mengkhususkan kepada golongan fakir. Ini pendapat jumhur, ya. Jadi pembagiannya kepada keseluruhan kepada 8 asnaf, tetapi ada pengkhususan kepada golongan fakir. Mungkin bisa dilebihkan kepada golongan fakir. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang mewajibkan pengkhususan zakat fitrah kepada golongan fakir miskin. Yang terakhir, hikmah zakat fitrah.
Zakat fitrah merupakan salah satu jenis peribadatan Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi hubungan vertikal dengan Tuhan dan dimensi hubungan horizontal atau sosial dengan sesama umat Islam. Sebagai suatu jenis peribadatan, zakat fitrah merefleksikan berbagai hikmah, yaitu diantaranya satu, dapat membersihkan jiwa dan diri pelakunya dari kesalahan-kesalahan serta kelalaian mereka dalam memakan hak orang lain yang terdapat dalam harta dan penghasilannya. Jadi zakat fitrah merupakan salah satu cara pembersihan jiwa atau diri dari apa yang sudah dia kerjakan sebelum Hari Raya Idul Fitri, terutama kelalaian dalam memakan hak-hak orang lain, ya, yang dia dapat ketika dalam bekerja atau dalam penghasilannya ketika dia bekerja. Kemudian yang kedua, dapat menutupi kekurangan-kekurangan serta kurang sempurnanya dalam pelaksanaan ibadah puasa. Ya, jadi zakat fitrah juga hikmahnya bisa atau dapat menutupi kekurangan-kekurangan atau kurang sempurnanya pelaksanaan ibadah puasa yang mungkin kesempurnaan pelaksanaannya terganggu oleh berbagai tantangan, ya, tantangan dalam interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga zakat fitri dalam membantu meringankan beban kehidupan fakir miskin pada hari Idul Fitri, ya, dapat meringankan beban kehidupan, ya, kita memberi makanan, memberi santunan, baik itu berupa pakaian, baik itu berupa uang pada hari Idul Fitri merupakan salah satu cara membantu meringankan beban kehidupan fakir miskin, sehingga mereka atas pemberian kita, mereka dapat menikmati hari Idul Fitri dengan gembira. Kemudian hikmah yang terakhir, memperkuat ikatan dan hubungan sosial serta mengikis kesenjangan ekonomi dan budaya antara kelompok masyarakat mampu dan tidak mampu. Ya, hikmah yang terakhir yaitu memperkuat ikatan dan hubungan sosial, ya. Jadi tidak ada kesenjangan sosial, ya, yang kaya berteman dengan kaya saja, yang miskin dengan golongan yang miskin saja. Tetapi tidak, ketika Idul Fitri, khususnya zakat fitri, yaitu memperkuat ikatan dan hubungan sosial serta mengikis kesenjangan ekonomi dan budaya antara kelompok masyarakat mampu dan tidak mampu. Baik, mungkin itu saja. Alhamdulillah, demikian sedikit pembahasan atau kajian terkait zakat fitrah. Semoga kajian pada kesempatan ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Apabila ada salah ucap dan perkataan, saya minta maaf, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala husni wal hitimamikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.